Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah aku laku, di mana kalau kita telat bayar, kita tidak bisa bayar, kita gagal bayar, maka tentu saja akan mendapatkan sanksi-sanksi denda. Terus kemudian kemungkinan besar desi lapangan aku laku akan datang. Nah, sekarang apakah aku laku itu kita bisa melunasi hutang-hutangnya tanpa bayar? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Di luar sana banyak orang-orang yang sudah galbay dan juga banyak yang masih ditagih juga setelah 1 tahun lebih. Tapi ada memang kemungkinan bahwa beberapa di antara mereka itu ya bisa dibilang beruntung karena hutangnya tiba-tiba lunas. Hutangnya tiba-tiba bersih dari sisi tagihan aku lakunya, dari sisi slik OJK-nya tiba-tiba bersih. Itu memang ada. Tapi ini probabilitas ya teman-teman, ini adalah semacam kayak keberuntungan aja, di mana kalian mungkin dinilai udah nggak ada harapan buat bayar lagi, di mana kalian mungkin sudah terlalu lama nggak ada respon atau nggak bisa bayar utangnya, yang menganggap ini aku laku harus membersihkan utang kalian, harus menghapus utang kalian, agar apa? Agar ya tidak menjelek-jelekin data mereka aja. Secara statistik, secara laporan biar bersih aja. Dari ya mengurangi persentase lah. Intinya yang gagal bayar ya biar nggak gede-gede amat persentasenya seperti itu. Nah, cuman masalahnya ini butuh waktu yang cukup lama. Kadang bisa sampai minimal kayaknya di atas setahun deh. Itu baru bisa otomatis lunas. Cuman sekali lagi, ini probabilitas, ini kemungkinan. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui. Gimana caranya bisa melunasi ini semua tanpa ribet, tanpa pusing? Ya kalian harus menentukan skala prioritas kalian. Kalian mau prioritas fokus yang mana? Kalian mau prioritas pengennya yang mana? Itu yang paling penting. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya juga pernah mengalami gagal bayar. Dan saya juga pernah mengalami ibaratnya punya utang besar. Dan ibaratnya kayak gaji dengan jumlah cicilan, jumlah pinjaman, jumlah hutang yang saya punya itu bertolak belakang dan selisihnya jauh banget. Bayangkan, ya kalau bisa dibilang gaji 3 juta, tapi ya saat waktu itu sempat ada pandemi, ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Gaji 3 juta, tapi cicilan itu bisa hampir 10 juta. Tuh coba dibayangkan bagaimana cara berpikir dan pola berpikirnya. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sangat-sangat sulit seperti itu, semuanya akan jadi ribet, semuanya akan jadi sulit, semuanya akan jadi pusing. Nah, mungkin karena kita sudah kepepet seperti itu, jalan satu-satunya apa? Pasrah dan berserah diri semuanya dan bodo amat apapun yang terjadi, terima resikonya. Nah, ketika kita sudah mempunyai rasa ikhlas, rasa pasrah seperti itu, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah berdoa, mulailah memohon sama Allah, mulailah perbanyak zikir, mulailah meningkatkan amalan-amalan penarik rezeki, amalan-amalan memperlancar rezeki. Mulai dari sholat duha, sholat tahajud, kalau bisa sholawat Nabi 100 kali setiap hari, terus kalau bisa baca surat Al-Waqiah. Untuk yang teman-teman muslim ya terutama ya, ini akan membantu banget secara spiritualitas kalian, secara emosi kalian, secara ketegangan pikiran kalian akan sangat-sangat membantu. Karena biasanya orang yang gagal bayar itu lebih cenderung memikirkan hal-hal negatif terus. Nanti kalau kayak gini gimana? Seandainya kayak gini terjadi harusnya bagaimana? Kalau kayak gini gimana? Bagaimana nasib saya dan lain seterusnya. Dan ini tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan menjadi sebuah solusi teman-teman. Karena kita tahu dengan kita berpikiran negatif terus, ya ujung-ujungnya ya kita akan jalan di tempat. Berbeda cerita kalau kita sudah mengalihkan perhatian kita dan fokus kita untuk mencari peluang, untuk mencari kerja sampingan baru, itu akan jauh lebih efektif dan juga efisien. Ya, jadi kalau saya boleh saran, sekarang fokusnya coba dialihkan ke ibadahnya dikencengin. Mikirin gimana caranya untuk bisa ibadah lebih kencang lagi. Mikirin gimana caranya untuk bisa dapat penghasilan tambahan. Mikirin gimana biar usaha sampingannya bisa berjalan. Dengan perbanyak doa dan fokus di sana, tentu ini akan perlahan sedikit demi sedikit akan memperkuat mental kalian. Tidak ada yang instan.
Awal pasti akan sulit untuk melakukannya. Tapi insya Allah kalau kalian sudah terbiasa akan jauh lebih mudah. Nah, gimana dengan peneroran dan penagihan yang terus berdatangan? Gimana dengan hal-hal yang mungkin membuat kita panik seperti itu? Jawabannya saya cuma satu. Udah deh, doa aja, pasrah aja, ikhlasin aja. Apapun teroran yang akan datang itu akan jadi enteng jika kalian sudah menekuni dan sudah untuk fokus ke diri kalian. Ya, karena kita sudah tahu sebenarnya resiko dasar galbay pinjol itu apa sih? Ya cuman slik OJK, denda dan lain sebagainya. Tidak ada unsur-unsur yang aneh-aneh, tidak ada unsur-unsur yang membahayakan. Oleh karena itu, saya pengen teman-teman semua untuk terus fokus, untuk terus bertahan dengan situasi seperti ini, mulai untuk menyibukkan diri, lebih memperbanyak dengan ibadah. Nanti pola pikir kalian akan berubah. Yang tadinya nanti kalau DC datang gimana, nanti kalau RT RW disamperin DC bagaimana, nanti akan lebih ke lebih positif lagi. Ya, contoh seperti ya semoga DC nggak akan datang, atau semoga DC datang dan saya bisa menghadapinya. Semoga saya sudah siap nantinya. Semoga rezeki saya bisa lebih banyak lagi. Pikirannya akan teralih dan ke switch ke sana. Itu akan jauh lebih penting. Karena kita apa? Kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.